Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, pada podcast kali ini saya akan share tentang gimana caranya menciptakan motivasi internal ya. Ini saya ngebahas pertanyaan yang masuk dalam grup The Achiever Masterclass saya ya. Salah satu member bertanya seperti ini. Halo Kak, Andreas Bordes, selamat pagi. Izin bertanya gimana menciptakan motivasi internal yang kuat dan bermakna agar kita konsisten dalam meraih impian kita. Bisa dibahas secara teknisnya step by step seperti apa. Oke. Jadi gimana caranya kita bisa bikin motivasi dari dalam diri sehingga kita bisa konsisten mencapai impian kita. Mari kita bahas ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam webinar Unlimited Success ya, yang akan diadakan di 5 Februari 2023 jam 8:30 sampai 8:30 malam. Kamu akan belajar tentang 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, cara mengatasi rasa takut gagal, tidak pede dan minder. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system. Kamu bisa join secara gratis ya. Silakan cek link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke? Nah, mari kita bahas tentang gimana cara menciptakan motivasi internal. Nah, jadi untuk bisa menciptakan motivasi internal dalam diri itu ada caranya. Nah, ini saya mau share cara yang saya terapin, dan ini prinsip ini udah saya lakukan dari tahun mungkin 2013 atau 2014 ya, sampai sekarang ya, jadi sangat-sangat long last gitu dan efektif. Dan ini efektif buat saya dan semoga bisa juga efektif buat kamu ya. Dan kenapa motivasi internal itu penting? Karena ketika kita motivasinya dari dalam diri, itu kita akan jadi jauh lebih lebih efektif kayak gitu. Lebih efektif, lebih efisien. Why? Karena kalau kita selalu mengandalkan motivasi eksternal, misalnya pengakuan orang lain, validasi orang lain, atau uang, atau apapun itu dari luar diri kita, itu kita akan sangat sulit untuk mencapainya, karena itu di luar dari kendali kita. Tapi kalau kita punya motivasi internal dari dalam diri kita, itu sangat-sangat mudah untuk kita bisa memotivasi diri kita ya. Jadi waktu itu di 2013an kalau nggak salah, saya belajar tentang motivasi ini, dan saya coba belajar dari guru saya Tony Robbins. Dan saya baca bukunya sebenarnya dari tahun 2011, lalu paling mengena itu ketika saya nonton videonya atau review orang ikut seminarnya dan ngebahas tentang satu yang namanya 6 Human Needs ya, atau 6 kebutuhan manusia. Dan di 6 kebutuhan manusia ini Tony Robbins mengatakan bahwa kita itu sebagai manusia punya 6 kebutuhan. Yang pertama adalah certainty atau kepastian. Nah, kita pasti perlu kepastian. Kita juga punya kebutuhan variasi. Karena kalau selalu pasti terus setiap hari pasti bosan gitu ya, harus ada variasi. Atau yang ketiga, ada orang yang cenderung motivasi internalnya adalah significance atau unggul dari orang lain. Atau yang keempat itu relationship atau hubungan dengan orang lain ya. Nah, itu beberapa motivasi internal yang perlu kita evaluasi dalam diri. Mana sih motivasi internal yang paling mengena buat kita? Apakah kita mau kepastian setiap hari? Apakah kita mau variasi? Apakah kita lebih ingin unggul dari orang lain sehingga apa yang kita lakukan itu motivasinya kita harus signifikan atau unggul lebih dari yang orang lain? Atau motivasi utamanya relationship? Nah, itu adalah 4 dari 6 6 human needs. Nah, Tony Robbins mengatakan bahwa kalau kita mau punya motivasi yang lebih long last secara internal, itu kita perlu punya 2 yang terakhir, yaitu adalah yang 5 adalah growth atau pertumbuhan ya. Atau yang ke-6 itu adalah contribution atau bagaimana kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Nah, ketika kita fokus kita 2 hal itu, yang pertama adalah growth, kita harus terus bertumbuh setiap hari, harus getting better setiap hari, dan berkontribusi. Gimana cara kita bisa berkontribusi? Itu adalah motivasi internal yang utama. Itu adalah sumber kebahagiaan yang utama.
ya. Karena ketika kita menjadi lebih baik setiap hari, itu kita akan merasakan pertumbuhan kayak gitu. Dan orang itu senang untuk bertumbuh, bahwa dia jadi jauh lebih baik, bahwa dia jadi jauh lebih baik. Nah, itu orang happy gitu. Nah, jadi fokuslah pada pertumbuhan, fokuslah pada jadi lebih baik dari versi sebelumnya. Nah, itu adalah motivasi internalnya. Terus yang kedua adalah contribute. Gimana kamu bisa berkontribusi untuk orang lain, karena itu akan menciptakan perasaan bermakna, di mana kita bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Jadi dua hal itulah yang bisa kamu terapin untuk meningkatkan motivasi internalmu. Ya, fokuslah pada pertumbuhan, jadi lebih baik getting better setiap harinya. Dan yang kedua, berkontribusi, jadi manfaat untuk lebih banyak orang. Dan itulah yang menjadi landasan saya juga ngebikin podcast dan terus berkarya. Ini udah hampir 3 tahun ya. Podcast ini akan 3 tahun kalau gak salah di 8 Februari ya, kalau gak salah ya. Udah hampir 3 tahun dan saya cukup konsisten bikin konten setiap minggunya ya. Mungkin di tahun pertama kalau nggak salah ada yang sempat jeda agak panjang sebulan, karena waktu itu saya sempat jadi konsultan di sebuah perusahaan dan cukup takes time. Tapi sisanya saya konsisten setiap minggu bikin konten. Pertanyaannya apa sih yang saya cari? Pertanyaannya apa sih yang bikin saya bisa bikin konsisten seperti ini? Tadi, growth, pertumbuhan. Saya mau menjadi seorang podcaster yang jauh lebih baik. Saya mau podcast saya bertumbuh jadi jauh lebih baik. Dari segi cerita, dari segi konten, dari segi ranking di Spotify misalnya. Saya mau terus bertumbuh jadi lebih baik. Saya mau lebih banyak mendengar saya, ya. Dan itu sangat-sangat memotivasi buat diri saya kayak gitu ya. Pertumbuhan jadi jauh lebih baik. Dan yang kedua adalah kontribusi. Gak ada yang ngalahin perasaan dimana ketika orang datang ke kamu atau DM kamu minimal bilang, Bang Bordes, thank you. Podcast Abang sudah menginspirasi saya. Terima kasih Bang, podcast Abang udah ngebantu saya ngelewati masa-masa sulit. Terima kasih Bang, berkat podcast Abang saya bisa survive di kerjaan. Terima kasih Bang, berkat podcast Abang saya bisa dapat kerjaan. Dan begitu banyak hal lainnya yang sering saya dapat. Dan beberapa juga nge-tag di Instagram, di Instastory. Thank you Bang Bordes, sambil nge-repost episode yang dia dengar. Dan itu buat saya sangat-sangat bermakna. Dan itulah yang ngebuat saya tetap terus konsisten bikin podcast. Even ketika rumah saya direnov, sekarang saya nge-record di mobil saya. It's okay, gak masalah. Karena saya senang loh bertumbuh jadi jauh lebih baik setiap harinya. Dan yang kedua, terus berkontribusi untuk jadi manfaat untuk orang banyak. Dan itu adalah motivasi internal yang ngebikin saya bisa terus konsisten. Dan semoga dengan kamu fokus di pertumbuhan dan juga kontribusi, semoga itu juga bisa menjadi sebuah motivasi internal yang kuat buat kamu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.